后来这个不见了ya. Nah, cuma tersisa bentuk seperti ini saja ya. 后来开心的嘴角不见了，写成正方形的样子. Jadi hanya ditulis seperti persegi biasa ya. 正方形 itu persegi ya. Ditulis seperti bentuk persegi seperti ini ya. 居民成为人口. Jadi rakyat ya. 居民 itu rakyat. Disebut juga dengan renko ya. Disebut juga dengan renko. Jadi renko itu juga bisa berarti rakyat. Tapi dia lebih ke arah populasi yang tujuannya untuk dihitung. Kenapa? 因为每个人都要用口吃饭 ya. Karena setiap orang pasti menggunakan mulut untuk makan. Setiap orang pasti butuh makan kan? Dan kalau kita misalnya ada satu keluarga. Nah, satu keluarga itu kalau kita di Indonesia menghitungnya per kepala ya kan? Ada berapa kepala? Ada 5 kepala di rumah. Nah, kalau orang Tiongkok ngitungnya nggak pakai kepala. Ngitungnya pakai mulut. Karena ada berapa orang yang harus diberi makan. Kan gitu. Jadi, di rumah ngitungnya ada berapa mulut orang. Ya. Di rumah ada berapa mulut orang. Satu negara ada berapa mulut orang. Yang dihitung bukan per kepala, tapi per mulut. Ya, karena semua orang butuh makan. Sama? 明白吗？好，那我们可以继续看。那口它的写法很简单，因为我们刚刚已经学会了写听，所以写口应该没有问题吧？只有3个步骤呀， hanya ada 3 step。怎么写呢？口是怎么写呢？竖、横、折，然后最后一个横，很好呀 ，mudah sekali。好，那口的常用词呢？口的常用词 kata-kata yang sering menggunakan karakter 口就是人口ya. Kemarin kita minggu lalu belajar 人 kata-kata yang sering dipakai 人口。口的话 kata-kata yang sering dipakai juga 人口。比如说台湾有2300万人口，这个我们学过，我不要再解释一次，我不用再解释吧。Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan kalimat ini sama seperti yang kita pelajari minggu lalu. 新的词口袋，谁知道口袋是什么意思？Siapa yang tahu 口袋是什么意思？kantong. 对 ya, 口袋 itu kantong. Kenapa? Ya, kantong kan soalnya ada bolongannya nih. Maksudnya membentuk kantong juga bisa. 口袋 ya. 弟弟的口袋里装满了糖果 ya. 弟弟 adik laki-laki, 弟弟的口袋里 kantongnya si adik laki-laki, kantongnya si 弟弟 装满了糖果 terisi penuh dengan 糖果 permen ya. Kantongnya si Titi penuh dengan permen. 好，口袋可以了吗？到这边有没有问题？没有。好，那我们可以继续。
OK， 这个心是什么意思？谁知道心是什么意思？Jantung, ada yang bilang hati. 对，ya. Jantung apa hati? Ayo yang benar. Jantung. 对，ya. Jadi secara alamiah, secara biologis, sin berarti jantung, betul sekali. Tapi secara perasaan, sin juga bisa berarti hati. Maksudnya hati sebagai perasaan, ya. Sama kan seperti kita, kalau kita habis misalnya habis patah hati, putus cinta, ya, putus cinta. Ngomongnya aku sakit hati atau aku sakit jantung? Sakit hati kan ya? Iya. Tapi secara biologis dia juga berarti jantung. Ya, seperti ini gambarnya zaman dulu. Orang gambarnya macam-macam, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, bentuknya mirip seperti jantung. Perhatikan. Ya. 好，那我们开始看一下它的故事。Ya, perhatikan ceritanya. 心有心房和心室，还有很多血管，这实在不知道要怎么表示。古人有上面几种写法，后来又把最早的这个写成了这个。好，saya jelaskan. 心有心房和心室，ya. Jadi jantung itu ada 心房 dan 心室。心房是什么？心室又是什么？ Nah, ini kita masuk pelajaran biologi nih, ya. Jantung itu ada 心房 itu artinya atrium jantung, ya. Sedangkan 心室 itu artinya ventricle. Nah, siapa yang tahu atrium itu apa, ventricle itu apa? 好，那我们开始看心的图片, gambar jantung ya. Gambar jantung itu kan bagian-bagian jantung itu kan dibagi jadi 4 begini kan? Betul. Nah, bagian atas disebut sinfang. Sinfang yang artinya atrium. Ya. Bagian bawah, kanan dan kiri disebut ventricle atau 心室。明白吗？所以心有心房和心室。Ya. Jadi orang zaman dahulu kalau nulisnya gini, ya, 这个是心房，这个是心室。Jadi jangan bilang orang zaman dahulu nggak ngerti organ-organ dalam. Mereka ngerti, makanya gambarnya bisa sangat akurat seperti ini. Ya, 还有很多血管， juga ada banyak 血管 itu apa? Pembuluh darah. Ya, 这实在不知道要怎么表示。Jadi karena pembuluh darahnya banyak sekali, 这实在不知道要怎么表示。Ya, nggak tahu harus bagaimana menggambarkan pembuluh darahnya. Jadi 古人有上面几种写法. Orang zaman dahulu ada berbagai macam cara menggambar atau cara menulis sin, cara menulis jantung seperti yang kita lihat di slide sebelumnya ini, seperti ini. 有几种写法, ya, ada beberapa macam cara penulisan atau cara menggambar. Karena orang gambarnya beda-beda, ya.
好，继续。后来 kemudian 又把最早的这个切成了这个。Kemudian dari gambar yang seperti ini akhirnya berubah jadi digambarkan seperti ini. Ya, perhatikan. 这个是最早的新的写法. Ini adalah penulisan sin yang pertama kali. Kemudian jadi seperti ini, kemudian jadi seperti ini. Kemudian akhirnya membentuk, kalau sampai sini masih gambar ya. Kemudian mulai membentuk karakter huruf tulisan ya seperti ini dan akhirnya menjadi seperti ini gambarnya. Nah, 我刚刚有跟你们讲过为什么有点呢？就比如说这个树腕钩是心 ya. 树腕钩 ini menggambarkan jantungnya. Nah, jantung itu pusatnya apa? Ayo. Pusatnya darah, betul-betul. Nah, anggap aja 3 titik ini adalah darahnya yang dialirkan kemana-mana. Ya, ke arah sini, dan ke arah sini. 很有趣吧？可以吗？对， karena jantung itu pusatnya darah, jadi dia mengalirkan darah. Ini anggap aja seperti titik-titik darah. Halo, 到这边明白了吗？ Oke, 我们先继续哦。Nah, yuk kita lanjutkan ya. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karakter sin ini juga bisa menggambarkan hati, maksudnya sebagai perasaan. Ya, cara penulisannya mudah sekali. Ya, iket tien, iket suan kou, iket tien, hayo iket tien ya. Jadi jangan lupa kaidah dari kiri ke kanan. Jadi tien dulu, kemudian suan ko, kemudian 2 tien. Bisa ya? Cukup mudah. 好，那新的常用词呢？ Karena pada zaman sekarang ini sin lebih dipakai untuk menggambarkan hati sebagai perasaan. 所以它比如说可以它的常用词常常跟 hati 有关ya, tapi bukan hati sebagai organ tubuh ya. Misalnya 心情 itu artinya mood atau perasaan. 比如说今天姐姐心情很不好。今天姐姐心情很不好。Hari ini perasaannya Jeje sangat tidak bagus. Moodnya sedang jelek. Jadi lagi bete. 心情不好。Ya, 这个是心情 artinya perasaan, mood. Kemudian 还有心事 ya, 心事 事 itu sendiri dia berarti satu urusan, juga bisa berarti suatu masalah. Jadi 心事 adalah masalah yang ada di dalam hati, seperti pergumulan. 比如说姐姐坐立不安，像是有心事的样子。姐姐 si kakak perempuan ini 坐立不安, duduk maupun berdiri kayaknya nggak tenang. Ya, duduk maupun berdiri kayaknya nggak tenang, gelisah.